Digoyang mah. Dijogetin aja, Bro. Disenturin aja, Bro. Menang mah bebas, Bro. Menang bebas. Masuk final kita. Kita buka dulu deh acara kita, Halftime Show. Bersama saya Erwin Fitriansyah dan Aryo Yosia. ya Halftime Show bola.com, bola.net. Nih ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng nih. Gue Ngapain? harinya pengenin mulu nih. Jadi kebawaan Ngapain? cat. Joget begitu tuh ngapain? Masuk final ke-6 kalinya nih, Bro. Oh iya. Ke-6 kalinya ya berarti ya. 6 kalinya nih. Yang, Piala yang 5 kali kemarin apa? Pernah juara, Bos. Makanya lagi kali ini gitu ya. dijogetin aja, Bro. Iya. Terakhir kita masuk final tahun 2016. Ketemunya sama Thailand juga Aduh. di Piala AFF. Paranoid kita, gua. Ini dulu deh, kita review dulu deh ya. Pertandingan semifinal. Kita review Indonesia lawan Singapura. Ayo ngomong. Pertandingan dramatis yang pasti. Gua cerita sama lo nih. Gua kan lagi Natalan kan. Gua sempat nonton lah. Gua bilang moga-moga dapat kado Natal nih gitu. Udah kan, wah kartu merah nih. Wah, gua bilang menang ini. Gua bilang bini gua. Udah balik 2-1. Pas itu gua buka gini kan, merengut aja. Bini gue di belakang udah ngomong, tuh papa tuh, kalau sepak bolanya kalah tuh, udah jelek adatnya tuh. gue matiin TV ke atas, gak tahan juga, Bro. Namanya Indonesia main kan, gue nyain lagi di laptop, das. Wih, udah 2-2, udah joget-joget tuh gini-gini. Penalti. Asem gue bilang itu kan, aduh mati gue bilang nih. Gue diem aja gitu kan. Gue mau matiin, udahlah, lihat aja gitu kan. Jadi 2-2. Nah, ini kalau gue gini ceritanya, itu waktu waktu semifinal, gue lagi nginep di hotel, ya, gue lagi libur, lagi cuti nih, gue lagi nginep di hotel, koneksinya nggak terlalu bagus, jadi iya, jadi pas ketinggalan 1-2 itu ya, pas bola rebound mau dihantam sama Pratama Arhan, itu nge-freeze. Ini gol apa enggak gitu kan, diem gitu kan, ini gol apa enggak sih, ada lama tuh, begitu nyala itu Nadeo udah mau penalti, lah ini kenapa sih kok penalti? Nggak, tapi itu jadi gue gini, ini nge-freeze, gue nggak tahu ini gol apa enggak, tahu-tahu nyala lagi di atas kan ada skornya 2-2, terus tapi Nadeo kena lagi siap-siap mau penalti, udah di samping gawang, dia lagi minum nih, lah ini apa sih? Udah tinggal 1 menit itu penalti ya, gitu, ya. Menitnya tinggal sedikit, dan campur aduk gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin partai semifinal kemarin ya dramanya banyak. Tapi kalau gue lebih lihat gini lah, kita ngomongin ke depan nih mau final. Ya kalau gue lihat dari partai semifinal kemarin tuh banyak catatan menurut gue ya, bahwa ternyata kita ini ya jangan terlalu senang dulu besar kepala ketika masuk final. Kita masih punya segudang persoalan yang ternyata belum beres sampai semifinal. Iya. Kembali kebobolan, ya kan? Kebobolan. Jadi gini, bagaimana, Bro? Kita sempat bahas waktu itu, rataan pemain timnas Indonesia sekarang ini yang paling muda. Paling muda. 23 apa 24 tuh? 23,8. 23,8. Ya nggak sampai 24. Ini efeknya ternyata cukup gede ketika menghadapi pertandingan semifinal ya. Tekanannya besar, justru ketika menghadapi lawan yang jumlah pemainnya 10, akhirnya 9, malah ketinggalan. Foul-nya kebanyakan. Foul betul. Pelanggarannya. Gue nyatet ya. 27 kali pelanggaran Indonesia. Yang sebagian besar nggak perlu. Iya, dibandingin sama Singapura yang cuma 15 kali. Lu bayangin, unggul jumlah pemain, 10 pemain ya. Tapi dari kita malah bikin pelanggaran yang banyak. Iya, dari menit ke-45 ya. Babak kedua kita udah unggul 10 lawan 11 kan. Terus menit ke-66 mereka tinggal 9 orang. Kita ketinggalan loh, bayangin. Foul-nya kita ngelakuin pelanggaran banyak banget. Dan kita kayak dimainin, Bro, dalam arti gini. Kan kita menguasai pertandingan, menguasai penguasaan bola karena unggul orang. Tetapi pikiran kita dikendalikan. Singapura tuh cuma main bola mati semua, set piece semua. Dia tahu bahwa sama serangan balik. Serangan Indonesia kena serangan balik itu kalang kabut sejak dari pertandingan pertama lawan Kamboja. Iya kan? Golnya Kamboja kan serangan balik. Golnya Laos serangan balik. Begitu kena Singapura tunggu serangan balik, pelanggaran kita.
serangan balik pelanggaran. Iya. Udah tiga kesempatan ya. Gol pertama bola mati karena pelanggaran, ya kan? Gol kedua pelanggaran, penalti. Jadi 3 kesempatannya Singapura itu semuanya dari pelanggaran. Walau penalti masih debatable ya, artinya kalau lihat dari rekaman ulang gitu kan, bahwa sebenarnya kan dia menangin bola gitu. Tapi dari posisi wasit melihatnya dari belakang kan memang seakan-akan terlanggar. Tapi ya buat gue ya itu benar bahwa kita masih punya catatan yang sangat mengganggu lah buat gue di lini belakang gitu. Ternyata kehadiran Elkan Bagot yang kita gadang-gadang bawa back dari kompetisi championship di Inggris bisa membawa dampak besar juga, ternyata nggak apa pengaruh karena memang dia nggak bisa main sendiri kan. Bahkan Elkan Bagot kan kalau kita mau jujur di leg pertama bikin banyak blunder. Kemarin pun menurut gue nggak bisa menciptakan ketenangan tuh dia main di bawah kedua. Gini. Soal pergantian pemain yang nggak bisa langsung mengubah situasi di lapangan ini juga jadi catatan. Di pertandingan pertama kan gitu, Elkan Bagot masuk malah kebobolan. Pertandingan kedua kita udah unggul jumlah pemain, masuk tuh Irfan Jaya, masuk si Egy Maulana, terus Elkan Bagot masuk malah kebobolan lagi. Iya. Jadi kan nggak bisa langsung ngubah gaya main atau mengubah situasi di lapangan. Ini jadi PR. Tapi memang PR ini juga yang kalau kaitan pergantian pemain, di satu sisi gue bisa memahamin keputusan Sintayong. Karena kan dia memang melihat bahwa pemain Indonesia nih fisik selalu habis ketika babak kedua. Pilihan yang dilakukan pergantian sebanyak mungkin di babak kedua, gue lihat karena strateginya lebih ke fisik sih. Bahwa ketika sudah habis, dia mencari pengganti pemain Indonesia. Tetapi ya benar, belum tentu nyetel. Itu kan sering terjadi dalam sebuah pertandingan krusial. Belum langsung gitu ya. Belum langsung panas gitu kan. Dan gue lihat kemarin ya memang untungnya ya menurut gue, menurut gue diselamatkan bukan hanya soal jumlah pemain, tapi delay ketika 90 menit selesai. Ada ruang untuk Sintayong ngumpulin pemainnya untuk bicara gitu. Lu bayangkan kalau itu terus berlanjut, menurut gua situasinya kita pikirannya udah dikendalikan Singapura yang kalah jumlah pemain. Kayak gini loh, mau ngapa-ngapain salah gitu kemarin itu. Betul. Jadi save-nya si Nadeo itu yang benar-benar ngubah jalannya permainan. Karena begitu save penalti, stop, terus langsung ada ini kan, ada team talk pasti kan, ada omongan di ruang ganti dari coach Sintayong. Cuman itu tadi, kalau pergantian pemain memang masuk akal karena kan pasti pengen menang, menghindari penalti kan. Ya. Masukin pemain-pemain. Samsudi jago bener soalnya kemarin. Iya. Elkan Bagot dimasukin pasti juga pengennya ada bola mati, crossing gitu ya. Dia yang sundul kayak waktu lawan Malaysia. Tapi ya itu memang nggak bisa langsung nyetel. Nah sekarang kita ngomongin Thailand lawan Vietnam ya. Thailand itu ya gue catet nih. Thailand itu waktu pertandingan pertama mereka hanya lakukan shooting 6 kali. 6 kali shooting. Tapi efektif. Vietnam 14 kali shooting ya. Thailand 6 kali shooting, 3 kali ke arah gawang, 2 jadi gol. Ya. Vietnam 14 kali shooting, hanya 1 yang ke arah gawang. Lu bayangin. Terus possession-nya Thailand menang. Ya, jadi Thailand itu oke lah shooting-nya sedikit, tapi dia mainnya sabar banget. 53 dibandingkan 47% possession. Pertandingan kedua, Vietnam pasti pengen ngejar dong. Mereka pasti main nyerang ya kan. Possession-nya tetap kalah. Posisinya Vietnam itu tetap kalah, 57 dibanding 43. Ya. Shooting-nya Vietnam 15 kali. Thailand cuma 6 kali shooting, 1 kali on target. Dan Thailand nggak kebobolan. Kan kita tulis di bola.com bahwa Thailand ini nggak cuma tajam, tapi disiplin pertahanannya kuat. Di bola.com tuh kita sempat bahas kan. Jadi memang selain sisi teknis yang kita ngomongin kedua tim finalis ya perjalanan mereka di semifinal. Tapi lo setuju nggak bahwa Piala AFF kali ini memang banyak kontroversi dalam hal keputusan wasit ya? Bener setuju dan sebenarnya itu apa sih? Kayak kalau buat gua ya, ini sepak bola yang benar sepak bola. Ini yang benar. Komentator yang ini pertandingan kita kan juga ngomong gitu kan. Ya oke, mungkin dia salah wasit, tapi artinya inilah sepak bola. Sepak bola kadang-kadang nggak butuh VAR. Coba kan, lo geser dikit deh. Geser. Nah ini nih. Ini mestronya nih. Ini gol tangan Tuhan. Ini tahun 86 gol tangan Tuhan dan diingat sampai sekarang dan sampai kiamat gue pasti yakin nih gol tangan Tuhannya Maradona karena nggak ada VAR dan kontroversi akan diingat. Ya itu manusiawi.
Nah, di balik keputusan wasit yang banyak kontroversi dan menurut gua rata lah. Ngomongin Singapura, dia juga ada diuntungkan, ada dirugikan. Indonesia juga ada dirugikan. Kemudian juga Vietnam, Thailand hampir sama lah ya. Walaupun di pertandingan pertama Vietnam mengklaim bahwa banyak keputusan yang membuat mereka rugi. Tapi gua ada satu pelajaran yang menurut gua cukup respect jadinya, terutama buat pelatih Indonesia, Sintayong dan pelatih dari Singapura gitu kan. Selesai pertandingan, waktu pertandingan pertama, Sintayong kan ditanya, harusnya kan ada kita dapat satu penalti karena pelanggaran yang di kotak penalti tapi di Ricky Kambuaya. Dia bilang ya sudah saya tetap menghormati keputusan wasit. Kalau dia bilang itu cuma tendangan bebas ya sudah, itu yang terjadi. Pertandingan kedua, Singapura udah jelas-jelas, Bro. Jelas-jelas dirugikan dengan tiga kartu merah. Dia menyoroti dari 3 kartu merah itu yang 2 oke lah. Memang artinya memang pelanggar. Yang 1 dia mempertanyakan gitu kan, yang perdebatan ngomong ini yang akhirnya di kartu merah gitu. Tapi lagi-lagi dia bilang itu udah keputusan wasit dan ya sudah, yang terjadilah. Dan itu juga tergambar di pertandingan itu, walaupun sempat panas, tapi menurut gua dengan pertandingan yang begitu banyak kartu merah, gesekan, keributannya itu menurut gua level yang normal gitu loh. Tidak ada yang artinya ya pemain kita juga, gue juga salut gitu ya. Gue anak-anak muda kita gitu kan. Ketika di penalti lo lihat, kalau biasanya kalau bisa dicekek tuh wasit, tinggal 1 menit lagi bro. Ini kan hidup dan mati. Tapi apa yang terjadi? Ya protes, ya wajar ya, manusiawi protes. Tapi protesnya itu tidak berlebihan. Akhirnya mereka oke, sudah gitu kan. Dan bahkan lo tahu, Sintayong marah kan. Ini gue baru dapat berita juga, gue baru baca di bola.com. Marah sama Asnawi kan? Asnawi, gitu kan. Bukan begitu cara lo boleh senang, tapi jangan mengejek karena kan dia marah juga di babak pertama itu kan karena ada pemain Singapura yang ke bench provokasi. Ayong merasa nggak berkenan, nggak boleh gitu dong, lo silakan rayakan gol lo, tapi seperlunya jangan juga memprovokasi lawan karena nggak ada respect. Itu sih yang menurut gua pelajaran yang baik yang perlu kita contoh dibawa ke sepak bola kita sih. Iya. Yang belakangan ini lagi panas wasit. Betul. Dan omongannya kan gini kalau Sintayong. Lo nggak boleh merayakan dengan cara provokatif seperti itu. Kalau gue masih ngelatih tim nasional Indonesia dan lo kayak gitu, lo masih kayak gitu lagi. Jangan harap lo bisa masuk ke timnas. Gitu. Padahal Asnawi itu kan selalu ada identik ya anak kesayangannya Sintayong karena kan dia yang bawa ke Korea untuk main di Korea dan di sini kan juga jadi kapten lagi ya. Kapten. Tapi menurut gue itu pelajaran yang bagus gitu kan buat sepak bola kita. Kenapa kan kita baru ada kasus tuh di Liga 3 wasit babak belur sampai dijahit ya bahwa memang wasit benar banyak melakukan kesalahan, dia manusia biasa, tapi maksud gue sepak bola tetap sepak bola lah, fair play. Dan kadang-kadang kan kita juga ngelihat sesuatu belum tentu kita benar karena sering kali kita protes ternyata pemahaman kita tentang aturan main yang ternyata agak kurang gitu kan. Menurut kita salah, ternyata kita belum update, offside itu udah berubah atau bagaimana macam-macam, kita tapi udah mikir wah dia memang ini. Menurut gua itu contoh yang baik tuh sih bro. Gitu. Ini tumben lo bijaksana lo. Iyalah, mesti bijaksana bro, mau final. Kalau final, gue kemarin udah kena gue bro, gue kan sama netizen. Tapi emang gue akhirnya jadi ini diri sendiri. Gue kan ngomong tuh seenaknya aja kan, seenak pudel aja tuh di status sosial gue, media sosial gue kan, gue bilang singa ompong gitu kan. Pas ada yang ngingetin gue, pas hasilnya kan skornya 1-1. Iya singa ompong malah jadi sial timnas kita. Gue takut, gue mesti jaga mulut nih. Walaupun gue senang banget masuk final, artinya memang mesti jaga mulut sampai ntar final selesai. Sampai juara dulu deh gitu. Ya. Oke deh kalau gitu kita lanjutin di segmen 2, kita akan bahas soal Thailand. Ya, kembali lagi di Halftime Show. Kita akan bahas di segmen kedua ini kekuatan soal War Elephant. Gajah perang. Tim Thailand. Gajah putih kalau gue bilangnya. Tim gajah perang. Jadi Indonesia itu ketemu sama Thailand tahun 2000 di final ya, Piala Tiger tuh masih. Ya. Kalah 1-4. Waktu itu gue ingat hat-trick-nya Worawut Srimaka. Ya, gue barusan ngobrol sama Kurniawan. Kurniawan kan ada di tim itu kan, waktu main di Thailand itu kan. Dia bilang memang waktu 2000 itu Thailand memang top-topnya lah. Lagi top-topnya. Iya. Duet strikernya Worawut sama Kiatisuk Senamuang. Di belakangnya nih, di belakangnya gelandangnya yang nomor 10-nya Tawan Sripan. Oh, Tawan tuh. Waduh, itu zaman-zamannya lagi serem-seremnya itu main. Di belakang ada Dusit Charlemsman itu, back sayapnya. Jadi Kurniawan bilang ya itu memang Thailand memang lagi bagus-bagusnya.
Tahun 2002 kita ketemu lagi Main di Indonesia, Main kalah di di GBK. penalti. Main di GBK, aduh. Gue udah liputan itu. Gue udah Gue masih liputan. jadi penonton, bro. Pada saat itu gue jadi penonton. Udah di GBK, udah nonton gitu. Penalti kalah. Aduh, gue inget tuh si Tercak Caiman tuh. Mainnya emang bagus banget di Tercak Caiman. Kalah kita adu penalti ya. Tahun 2016 kita ketemu Sama lagi. juga. Ini udah Piala menang AFF. Udah Piala Udah AFF. menang 2-1 di Pakansari. Pakansari 2-1. Main di sana. Berangkat ke Thailand 0-0. 0-2. Itu lo pergi nggak ke Thailand? Iya, lah gua sama bro, makanya gua bilang gua jaga mulut. Gua di situ udah udah gaya-gayaan aja, udah begini-begini gitu, jadi wartawan, udah semi supporter gitu. Pas selesai gitu kan, gua foto-foto pun ini bro, apa namanya, foto-foto lesu gitu kan, lemes gitu kan. Ternyata memang sepak bola jaga mulut nih, gua masih jaga cangkem ini bro. Aduh, gawat ini. Nah, sekarang tim Thailand yang sekarang ya. Tim Thailand sekarang ini kalau soal produktivitas kalah sama Indonesia. Indonesia itu 18 gol. Ya, sekarang 18 gol. Thailand cuma 12 gol sebelum ke final ini. Jadi beda 6 gol, ya. Cuma Indonesia kebobolannya 7 gol, Bro. Thailand cuma kebobolan 1 gol. Ini udah memperlihatkan gimana susahnya. Bahkan, iya, juara bertahan pun setengah mati Vietnam kan untuk menjebol gawang mereka kan. Iya, nggak bisa cetak gol Vietnam. Bayangin aja Vietnam yang kita udah nganggep Vietnam ini udah levelnya udah next step ke Asia lah ya. Ya, dari pemain-pemain juniornya, terus mereka kumpul bareng nih, angkatannya Evan Dimas ini kan banyak nih yang di tim sekarang kan. Mereka bisa masuk ke level elit di U23, di U19, itu di level elitnya Asia. Susah juga ketemu Thailand sekarang. Karena betul. Thailand ini kalau menurut gua, ini Thailand yang pemain seniornya udah mateng banget, udah menjelang pensiun tapi masih bagus. Terasil Dangda, ya kan. Teraton Bunmatan. Terus ada Chanatip Songkrasin si. Waduh, Chanatip itulah, itu bola matinya serem, Bro. Messi-nya Thailand ini kan, Messi Thailand. Di semifinal leg pertama 2 gol kan Chanatip. Dan dua-duanya kelas banget, ya kan? Dua-duanya berkelas, tenang gitu. Nah, ini keunggulan Thailand. Nah, lo gimana? Gua soalnya takut juga sih kalau ketemu Thailand ya. Tim matang, gue setuju. Kalau lo bilang tim matang, ini tim matang. Kombinasi pemain muda, dia nggak terlalu muda buat tim ini. Makanya waktu awal ketika kita sebelum episode awal menjelang Piala AFF kan lo bilang, Thailand kayaknya udah ngelepas. Tapi gue ngeliatnya ketika dari susunan nama, Thailand ini justru pengen kembali mengambil tahtanya yang diambil oleh Vietnam beberapa tahun terakhir gitu kan. Sekarang kan orang bilang Vietnam Raja Asia Tenggara gitu kan. Mereka mulai terusik kayaknya ngeliat pergerakan Vietnam. Dan ketika menghadapi Piala AFF ini, mereka bawa skuad yang menurut gua matang pengalaman di Piala AFF ya. Kayak kita ngomongin si striker, si pemecah rekor itu kan Terasil Dangda, ini kan pemain yang 2016 aja udah main bro, waktu kita kalah di final itu kan. Dan dia masih produktif di turnamen walaupun usianya udah 33 tahun. Ya ini sih menurut gua nih, ini duel matang vs bawa kencur kali ya. Timnas kita kan bawa kencur nih. Siapa sekarang yang pernah ngerasain final cuma praktis? Evan Dimas. Gitu kan. Nggak ada lagi pemain lain yang ngerasain final. Sama si Fahrudin. 2 orang itu aja kan yang merasakan final 2016. Sementara Thailand ini ya pemain yang tadi lu sebut semua rata-rata itu kan 2016 ada semua bro. Gitu kan. Mereka udah pernah juara. Sementara kita ini benar-benar bawa kencur semua nih. Pertama kali main di final. Ya buat gua agak mengkhawatirkan. Tapi gua percaya sepak bola itu kan tetap bundar bro, belum jadi kotak kan. Udah jadi kotak segi 4 itu kan udah ketebak. Itu namanya, kalau kotak segi 4 itu namanya dadu, bukan bola. Iya. Karena kenapa gue ngomong seperti itu ya, gue sih benar sekarang sepak bola nggak sepolos dulu gitu, karena zaman Maradona 1 orang bisa juara bisa bawa tim juara Piala Dunia dan Napoli juara Serie A gitu kan dengan modal Maradona. Kalau di era sekarang kan bilang taktikal sangat penting, tapi gue bilang magic sepak bola kadang-kadang juga nggak tertebak. Lo bayangin 1 menit sebelum bubaran Singapura udah dapet penalti gitu kan. Kalau kita ngomongin di atas itu kan wah udah selesai nih. Tapi kan ternyata situasi berbalik gitu kan. Ya menurut gue drama-drama seperti itulah. Walaupun memang kalau mau jujur ya gue bilang kita secara teknis emang kalah sama Thailand gitu kan. Yeah. Kalah segalanya menurut gue malah gitu kan. Ini yang agak-agak perlu diperhatikan Sintayong. Tapi gue percaya bahwa untungnya menurut gue adalah bahwa jumlah pemain yang bisa dipilih kan di Piala AFF ini kan lebih banyak daripada biasanya cuma 23 orang. Gitu kan. Artinya ya menurut gue
kita akan melihat banyak pemain yang mungkin akan akan dicoba sama Sintayong seperti pertandingan sebelumnya yang itu yang mungkin jadi model kita yang ibaratnya nggak dibaca permainan kita. Ya. Kalau kita ngomongin Canatip, ngomongin siapa, kita udah tahu semua mainnya kayak seperti apa. Atau ngomongin Terasil Dangda. Tapi kalau lu ngomongin tentang siapa sayap kiri kita, si Papua, aku jadi lupa gua. Ramai Rumakik. Nah, itu kan orang terkejut gitu. Ternyata ada orang anak-anak muda yang mainnya cepat kayak gini kan. Kayak gitu-gitu maksud gue. Daya kejut itu yang mungkin menguntungkan kita walaupun secara pengalaman, kematangan, jam terbang dan sebagainya menurut gue kita harus ngakuin dan jujur bahwa Thailand di atas kita. Ya, Thailand itu diuntungkan karena ada beberapa pemainnya yang pernah main di liga luar Asia Tenggara di J-League ya kan. Kayak Terasil Dangda itu juga pernah di Eropa ya, dia pernah latihan di Manchester City, pernah di Almeria di Spanyol, terus dia juga pernah main di Shimizu S-Pulse. Teraton Bunmatan juga begitu, back kirinya tuh yang nomor 3 itu kan, dia Yokohama Marinos, ya kan. Canatip Songkrasin mainnya sampai sekarang masih di Sapporo Consadole. Jadi ini Sapporo di klubnya Irfan Bahdim ya, sempat. Hampir. Iya. Sapporo sempat. Ya, setelah dari klub yang sebelumnya kan dia pindah ke situ. Vissel Kobe bukan ya? Bukan Kobe, grupnya Andik tuh kan sempat main di situ juga. Ya, pokoknya intinya itu klubnya Irfan ya. Kalau salah, tolong dimaklumi. Jadi gini, Indonesia memang punya pemain-pemain yang mainnya di luar juga ya. Elkan Bagot, ya, Egy Maulana, terus Witan Sulaiman. Tapi dari 3 orang pemain ini, yang menit bermainnya paling banyak kan Witan ya. Elkan Bagot beberapa kali pemain cadangan, masuknya jadi pemain pengganti. Sempat nggak bisa main juga karena COVID ya, karena satu ini penerbangan sama orang COVID. Egy Maulana juga menit bermainnya cuman sedikit. Nah, gitu. Iya, kemarin kan surprise kan, orang berpikir dia akan main dari menit pertama kan, karena pertandingan pertama dia nggak main ya, leg pertama. Tapi ternyata pertandingan kedua juga cuma jadi pemain pengganti, gitu loh. Ya, jadi bisa dibilang Thailand ini, ya kita harus jujur, Thailand ini sekarang sama seperti Vietnam, levelnya ada di atas Indonesia gitu. Tapi sekali lagi, di final apapun bisa terjadi, karena pertandingan final itu nggak pernah mudah gitu ya untuk tim manapun gitu. Meskipun statusnya diunggulkan seperti Thailand. Jadi kita lanjut lagi, stop dulu sekarang, lanjut lagi ke segmen ketiga nanti. Setelah ngomongin kemungkinan prediksi di final nanti, bro, kita juga perlu ngomongin bagaimana masa depan Sintayong setelah Piala AFF. Apakah dia dipertahankan ketika seandainya gagal, atau udah pastilah kalau kita juara kan pasti dipertahankan. Kalau menurut dari kacamata lu seperti apa? Sebenarnya gini sih, pelatih sebelum Sintayong siapa sih? Luis Mia. Ya kan? Kemudian sempat Bima Sakti kan? Ya, Luis Mia waktu kita tampil di Asian Games, kita gagal gitu. Cuman permainannya kan oke gitu ya. Kelihatan gitu, kita nyusahin tim-tim elitnya Asia gitu. Uni Emirat Arab kan setengah mampus lawan kita. Ya. Luis Mia, ada optimisme, ada harapan. Wah, ini kelihatan nih sentuhannya Luis Mia nih. Meskipun kita gagal. Tapi kenyataannya apa? Ketika pergantian pengurus PSSI ya, dengan segala tetek bengeknya itu jadi nggak bisa ketebak gitu. Pelatih yang bagus ya, pelatih cuma setahun 2 tahun mau bisa ngapain gitu kan. Ternyata ganti lagi Sintayong. Nah ini kan sama sebenarnya, optimisme terus harapan ya kan. Kalau Sintayong ini kan pemain-pemain muda dipercaya, dia bisa mengeluarkan potensi pemain muda main di level AFF gitu ya, Piala Dunianya ASEAN gitu. Main sampai ke final gitu. Ini kan udah ada suara-suara Sintayong stay. Wow, kontrak 5 tahun. Ya, 5 tahun. Panjang gitu. Nah, yang jadi tanda tanya sekarang, kalau ada pergantian kepengurusan PSSI, ketua umum gitu. Ini kan jadi tanda tanya, bukannya pesimis, tapi dari pengalaman yang sudah kejadian. Padahal menurut gue Sintayong menurut gue nih punya perspektif lebih baik daripada Luis Mia. Karena begini, bukan karena berarti Sintayong lebih secara ini head to head lebih baik dibanding Luis Mia. Tapi gini, Sintayong tuh ketika masuk dia udah benar. Dia bilang, gue minta bukan hanya timnas senior, gue minta dari U16 semua supervisi dari gue. Itu kan sebenarnya yang benar.
Lo ngomongin di Inggris Gareth Southgate ya, gue ngomong karena gue tahu gitu ya, karena gue tim kesayangan gue Inggris. Gareth Southgate itu dia punya Southgate. Ya, Southgate gitu kan. Gary Southgate gitu kan. Ya dia itu ya dia yang supervisi semua sampai ke level, walaupun ada pelatih lain gitu kan. Sintayong ini kan sama gitu. Menurut gua yang benar kayak gini. Jadi artinya kesepahaman dari level junior. Jadi ketika dia ya kayak sekarang, lu Makik itu kan dari U23. Ya kan? Tim yang U23 dia lihat oh ini perspektif bisa di nih. Sempat juga kan bagus Kavi dicoba dan macam-macam. Witan kan juga Witan juga seperti itu. Ya menurut gue memang sebenarnya padahal udah bener nih. Yang bener ya begini gitu kan. Ya jadi bahwa setiap dari junior ada level promosinya seperti yang dilakukan Thailand atau Vietnam ya kalau kita mau jujur gitu kan. Nah cuma kan pertanyaannya lagi, gue sih nggak mau mengandai-andai gitu kan. PSSI ini selain yang crowded dengan kepengurusan sering bergonta-ganti, menurut gue panasan juga gitu loh, panasan. Begitu mereka kan mungkin juga gue bisa pahamin udah begitu lama loh bro, 91 ya. 91 juara gitu, kelas SEA Games sekarang Piala AFF padahal kita nggak pernah juara. Pengen juara. Kemudian biasanya keputusannya menurut gue kadang-kadang dipengaruhi bukan dari diri mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri, tetapi melihat reaksi publik seperti apa. Kalau sekarang situasinya Sintayong di atas angin nih, semua ngomongin Sintayong bertahan macam-macam. Tapi kalau kemudian nanti kritik begitu banyak, Indonesia gagal. Gue aja kemarin kebayang, ketika misal semifinal kalah, udah lawan 8 pemain bro, kalah. 9. Kan terakhir kan di kartu merah si Hasan Suni menit terakhir. Oh iya. Kiper jadi 8. Hasan udah Suni, gitu enggak ya. Ada memenya. Kayak Vicky Prasetyo. Emang mirip sih, emang mirip. Hasan Suni, Vicky Prasetyo. Iya. Nah, gua tuh udah kebayang. 9 pemain ya, 8 pemain. Komentator 8 asingnya yang kayaknya juga tahu bagaimana panasannya PSSI, semua ngomong gini, ini bagaimana reaksi publik Indonesia kalau Indonesia waktu itu masih 9 pemain. Kalau udah 9 pemain Indonesia nggak bisa menang gitu kan. Ya gua ngeliat gitu. Ya kalau gua berpikir gua malah ngasih saran ke PSSI, berpikirlah yang logis gitu loh. Kadang-kadang memang lu fokus aja sama diri lu, ya sama seperti Sintayong bilang kan sama timnya, fokus aja sama diri kita, gak usah pikirin yang lain. Nah, sama PSSI. Kalau dikit-dikit panasan, lihat situasi, wah ini kayaknya kalau kita perpanjangan macam-macam, ya menurut gue memang Sintayong ini memang perlu dapat kesempatan minimal 3 tahun, bro. Karena pandemi ini kan mengganggu sekali. Paling nggak setelah Piala Dunia U20 lah, lo ngomongin tentang masa depan dia gitu. Kalau sekarang kan kita capek-capek mempersiapkan tim Piala Dunia U20 yang tahun 2023 gitu kan. Tiba-tiba lo pecat tengah jalan. Sekarang pertanyaan gue, siapa pelatih yang selanjutnya? Alfred Riedel udah almarhum bro, nggak mungkin lagi dipanggil dalam kubur gitu kan. Ya lu mau coba, ya gue ngomong gini bukan mau nggak merespek pelatih-pelatih yang ada asing yang ada di Indonesia gitu kan. Atau pelatih lokal ya. Ya, atau pelatih. Jackson Tiago udah dicoba. Rahmat Darmawan yang dulu pelatih lokal kita yang dibilang ini udah pernah dicoba di SEA Games berkali-kali lah. Sempat megang timnas senior sebagai caretaker. Bahkan yang Simon McManamy gitu kan, pendatang baru dengan Bayangkaranya udah dicoba. Hasilnya seperti itu. Karena menurut gue ini bukan lepas siapa pelatihnya sih, tapi konsistensi program sih. Panjang lah, lo kalau ngomong mau cetak pemain, Vietnam udah melakukan itu dari 2006 bro, ketika dia membongkar match fixing. Hasilnya baru ketahuan sekarang, lo bayangin. Ya. Sabarnya mereka. Ya, mereka pada prosesnya berganti-ganti pelatih ya, tetapi rule-nya sama. Jepang 40 tahun, dia mematok target 40 tahun baru juara Piala Dunia gitu loh. 40 tahun 5 gini. 40 tahun gitu loh. 40 tahun. Ya artinya menurut gua yang penting konsisten dengan program kita. Ya sekarang nih menurut gua juga udah ada nggak konsisten nih. Villanesia itu masih dipakai buat kurikulum. Villanesia itu yang bikin Luis Mia. Ya pertanyaan gua kan apa Sintayong juga pengen seperti itu. Itu aja udah ini kan karena pergantian Sintayong muncul tapi program Luis Mia masih dipakai di level junior. Menurut gua masih sabar. Gua tuh tapi sabar juga gua panasan juga kalau nggak juara-juara sih kalau ngomongin publik sepak bola Indonesia ya. Jadi gini, kalau misalnya lu bilang 40 tahun nih Jepang nih. 40 tahun lagi, berapa umur kita? Kalau misalnya mau lolos Piala Dunia atau juara Piala Dunia, lolos Piala Dunia atau juara Piala Dunia, 40 tahun lagi, kita udah nggak bisa bedain kalau lagi nonton bola. Ini tim Indonesia yang mana nih? 40 tahun lagi dari sekarang, ini tim Indonesia yang mana nih? Udah nggak bisa ngelihat. Iya, intinya perlu sabar ya, intinya perlu sabar. Sabar. Kalau menurut gua sabar ya 5 tahun tuh ya kalau ngomongin tambah masa pandemi kemudian kasih ekstra 3 tahun lagi gitu kan. Ya menurut gua akan kebentuk fondasinya. Setelah itu meneruskan siapa aja menurut gua akan jadi. Sebenarnya gini nih. Kalau soal sabar itu orang itu tahu bahwa nggak ada yang instan ya. Yang instan itu hanya kopi.
Ya kan? Kopi instan, Iya. manis. Sama ini, sama apa mie instan gitu ya. Yang instan itu hanya itu. Tapi kalau sepak bola, udah tahu orang-orang itu bahwa nggak ada yang instan. Cuma faktor kepentingan itu loh, ya kan? Tuh. Begitu ganti pengurus gitu, wah, ganti apa pelatih atau ganti apa program secara keseluruhan, rombak lagi. Padahal ganti pengurus itu kan cepat gitu, ganti pengurus itu kan 4 tahun ya 5 tahun gitu gua ganti nggak usah pengurus. jauh-jauh. Lu sama gua dah. Kita dari dulu jadi wartawan udah berapa ketua umum PSSI yang berganti. Mulai dari Aswaranas lu pasti ngerasain ya. Maksud, Enggak lah, Aswaranas ketuaan. Gua belum jadi wartawan, gua Aswaranas. ini Agum Gumelar ya. Iya, dari Pak Agung. Gua ngerasain di penghujung, kalau dari Agung. awal lah. Agum, kemudian Nurdin Halid, nah pasku si siapa tuh yang dosen Pak Johar, Pak Johar, gitu kan. ya. Lanyala Mataliti, Ah. kemudian sempat Joko Driono juga sempat jadi ketua umum, kemudian Edi Ramayadi. Itu kan udah banyak banget gitu kan. Sebanyak seperti ganti pelatihnya, bro. Cuma pelatihnya ganti juga banyak gitu. Wah, lo memang gua gini kadang-kadang mikir, ganti pelatih kan wajar di dunia profesional. Sepakat gua. Tetapi itu kayak orang makan, kemudian tiba-tiba kebakaran, makanan ditinggal gitu kan. Wajar kalau urusannya itu soal teknis. Nah, ini kebanyakan soal non teknisnya gitu. Iya, soal FBI. Gini misalnya, kepengurusan ini pelatihnya A, begitu ganti kepengurusan B, wah itu si pelatih pilihan pengurus yang lama tuh, gua nggak mau dong. Gitu. Iya kan? Iya, yang seringnya sih kayak gitu, yang sering. Dan kadang-kadang menyesalnya belakangan gitu kan. Ini contoh Alfred Riedel depan. Jelas lah, kalau penyesalan pasti belakangan. Ya, kalau penyesalan pasti belakangan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Pendaftaran ini bikin KTP sama SIM baru ya. Udah, kalau gitu kita tutup dulu deh. Tapi sebelum ditutup, ya, gue mau nanya ke lo nih. Kalau misalnya Indonesia juara nih, lo mau apa? Mau ngapain? Gua mau kaul sih. Iya, kaul lu apaan gitu. Kan kalau lu ngomongin gol nggak pernah olahraga nih. Gitu kan. Gua ngiterin lapangan gua 8 kali deh, lapangan dekat rumah gua dah. Lapangan apaan nih? Ada lapangan lumayan lah, 50 kali 50 lah. Kok 5 kali? 6 kali dong, 6 kali. Kan kita masuk ke final 6 kali. 6 kali lah. Gua mau lah, nanti kita videoin ya, produser ya. Nanti video gua kirim gitu kalau misalnya juara gitu kan. Ini kaul gua gitu kan. Ya. Kalau lu kaulnya apa? Gua apa ya? Bingung juga nih gua kalau bilang kaul nih. Apa ya? Lu? Apa ya? Sama mikir. Susah. Kalau botak pasti lu malu. Gue juga nggak berani kalau botak. Gue udah pernah botak masa pandemi kemarin, salah potong. Udah, le joget dangdut aja deh. Nanti kita rekam. Oh iya, boleh. Juara deh, nanti ditayangin deh. Kalau misalnya ini joget dangdut, lo kan orangnya agak-agak jaim tuh kalau joget dangdut. Oke kita deh. pilih lagunya yang paling yahut lah, Romai Rama atau apalah ya. Iya. Ya. Nah, nih jangan lupa ya, jelang final ini. Saksikan laga final di video dan update beritanya di bola.com dan bola.net. Kita berharap Indonesia bisa juara. Sampai ketemu lagi. Begini bingung, Ben. Sampai ketemu lagi dengan saya Erwin Fitriansyah dan Aryo Yosia.